videokan, kirim ke grup, nanti saya edit, saya satukan semua. Ya. Saya mau abadikan pertemuan kita ini. Oh iya. Nah, karena saya kan ada channel di YouTube. Jadi Punya podcast. Hah? Punya podcast. Iya. Orang realnya pun ada, udah ada bintangnya, tapi tidak pernah dibeli orang. Jadi tidak dapat duit lah dari YouTube. Hah? Ada minimal berapa follower? Iya, saya udah 2000. Masih murah. 2000, terus yang aktif 1000, hampir 1200. Ya paling enggak 100.000. Enggak, itu tergantung ada grafiknya. Jadi enggak mesti harus yang 100.000 udah pasti dapat bintang, belum Ya, tentu. tapi kalau nggak aktif ya enggak. Masih ngikutin semua. Iya. Ini dia konco lawas. Orang Demokrat. Berapa tahun Pak Agus? Saya di DPR 15 tahun. 15 tahun, sering masuk TV. Ya, dulunya. Tapi waktu itu di Badan enggak lama ya? Enggak, masa di perindustrian itu sekitar 12 tahun. Pak. 12 tahun ya. Ya. Setelah itu baru masuk Demokrat. Iya, masuk. Karena dulu kan harus keluar. Iya, Keluar nggak dari boleh ini perindustrian, kan. Baru masuk partai politik, terus calon dewan. Dan alhamdulillah bisa menjadi dewan. 15 tahun. Saya 15 tahun ya. Mulai dari anggota biasa sampai pucuk pimpinan tertinggi. Pimpinan dewan. Dan dipercaya sebagai juru bicara di DPR dari Demokrat kan dulu kan. Nah ini kenal baik beliau dulu, sama maintenance juga sempat kita ya. Ya. Ini dia teman di sekretariat Badan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Bapak Lutfi. Nama lengkapnya siapa Pak Lutfi? Hasan Lutfi. Hah? Hasan Lutfi. Dulu sering maintenance dengan almarhum Pak Sudarwaji. Ada kenangan manis pada waktu itu. Main di apa? Di komplek menteri. Di apa itu namanya itu? Gelodong Senopati. Kalah dia, makanan semua dibawa pulang. Saya senang bikin berita. Piring aja yang datang enggak. Ini dia Pak Edi Wartoyo, tuan rumah yang menjamu kita. Terima kasih sudah pada datang. Terima kasih ya. Jauh-jauh lu, maaf kalau pada nyasar. Tidak ada apa-apa. Pak siapa? Pak Gani, Pak Pak Gani. Pak Dani ya. Iya, ini kan masuk. Oh, kita dokumentasikan. Ini dia. Pak siapa namanya? Yus Nandri. Hah? Yus Nandri Mas Miring. Siapa? Yus Nandri. Yuswandi. Ya, Yus Nandri. Yuswandi ya. Ini adik kelas. Pak siapa? Ya, Namanya Pak Sunarto. Ya. Iya kan? ATK. Soalnya ini nanti saya masukkan di YouTube kenang-kenangan. Jadi suatu Saya saat cuma baca tulisan Bapak. Pasti saya baca itu tulisan-tulisan. saya bukan ini. Saya videokan ya. Ibu siapa? Saya Bu.
Karni. Bu Karni ya. Dulu di apa? Di Saya BPPI, terus dibuang ke Logam saya. Logam. LAP. Itu zamannya siapa? Ya, Zamannya siapa itu? zamannya siapa ya? Pak Cito. Siapa ya? Zaman kamu yang Udah lupa ya. Ah, ini penyanyi top BPPI Ibu Puspa sama ini pemain keyboard kita. Pak siapa? Pak siapa? Jarot. Ah, Pak Jarot. Masud. Nanti orang nggak tahu namanya siapa. Masud. Hah? Pak Masud. Pak Masud. Nah. Memang hobinya main keyboard. Ini dia. Pak siapa? Orang saya. Suaminya Ibu Nenek. Oh gitu ya. Mas Kiri. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah lama enggak ketemu. Iya kan? Tinggal di mana Pak sekarang? Saya di Ulu Jami, dekat Tanah Kusir. Iya. Nah. Apa kabar Ibu? Sehat? Masih kenal Pak? Sama Ibu Yuni. Bu Yuni. Iya, yang cantik dari sampai sekarang. Sampai sekarang masih baik. Saya Eli. Iya ya. Ibu kan udah 6 bulan pergi. Ninggalin saya sendiri. Ibu siapa? Biar ini masuk ke ini video. Jelita Basri. Ya, Jelita Basri dari Sumatera Barat. Kalau ini Bu Yuni. Bu Nuni ya. Oh. Nah, inilah teman-teman sekantor. Sakit apa? Hah? Ibu sakit apa? Pendarahan otak. Saya videokan Bu ya, kenang-kenangan. Nanti lihat di YouTube nanti udah ini. Ya. Nah, ini. Bulan. Inilah ibu-ibu dari BPPIP. PPI. Kalau Bapak mah nggak kenal sama kita ini ya. Kenapa? Nggak kenal kan? Masa? Musbang Gedung Pola nih Wak. Oh, waktu di Gedung Pola ya. Saya baru pindah ke situ di Gedung Pola tahun 82. Kulit ya? Iya. Terus dari situ enggak ini lagi, enggak. Nggak pernah kemana-mana Pak. Iya. Hasan Pak. Hah? Rasanya. Ini Ini Pak Wahyu. ya pindahnya ke Gatot Subroto aja di Gedung Pola. Oh iya. 83 ya. Terus pensiun tahun berapa? pensiun kemarin 2017. Masih lah. Masih muda dia. Masih. Hah? 16 ya. Saya udah 17 tahun kali ya. Apa ingat suka bawa tas kulit ular gitu. Bapak mahal-mahal. Sekarang saya tinggal ini apa? Pagi menjelang sore ya betul. Jadi di rumah Sohibul Bait Bapak Haji Edi Wartoyo di Komplek Permata Putra B10
Alhamdulillah. Walaupun ada yang nyasar-nyasar, Pak Bambang biasanya sampai asar, tapi tadi cepat. Alhamdulillah. Bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah bagi Pak. Ayo dong gini dong. Biar anak cucu nanti lihat terus. Ini kan abadi kecuali dunia kiamat. Selama dunia belum kiamat kita masih tetap ada di sini. Bikin acara yang istilahnya. namanya ya. Hah? Pertama, Nanti siapa yang video-video kirimkan grup, nanti saya edit, saya satukan semua. Itu. Iya kan? Nanti siapa yang ini kirim aja, nanti saya ngedit. Iya, tadi siapa yang ini kirim aja ke grup. Ah? doa penutup nanti Pak Yusnadi, mohon izin. Terus penutup. Nanti acara terakhir mohon nanti foto bersama dan sekaligus sebelum meninggalkan tempat acara ini Biar seluruh nanti Indonesia mohon kenal. saling memaafkan karena kita udah mau memasuki bulan Ramadan, jadi ya ibadah kita lebih khusyuk dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Edi Wartoyo sebagai tuan rumah. Monggo Pak, silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak-bapak yang telah hadir di rumah kami dan bapak-bapak di rumah yang telah hadir di rumah kami, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ada juga yang nyasar begitu, ya mohon maaf, ini namanya juga tinggal di kampung, jadi barangkali harus mutar-mutar dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ya wakil khusus Bapak Agus yang kita juga tidak sangka hadir di sini. Pak Setio juga tanpa kabar berita langsung datang. Terima kasih Bu Eis, Bu Elita, Ibu semuanya. Terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penerimaan kami atau kata-kata kami yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya acara pertemuan, acara silaturahmi yang beberapa kali kita lakukan. Ini mungkin yang sudah keempat atau kelima ya Pak. Waktu itu kita di rumah Pak Narso, terus kemudian di rumah Ibu Yelita, di rumah Ibu Eis, terus kemudian di sini dan sebelumnya di kantor ya. Jadi sekali lagi mungkin itu saja. Kami ucapkan terima kasih banyak. Betul-betul kita merupakan kehormatan kami bapak-bapak ibu bersedia hadir di kubu kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Kemudian kami mohonkan Nggak apa-apa. Jadi gini Pak Edi, Pelanggaran emang. saya sangat berterima kasih saya bisa hadir kemari dan saya pun sebenarnya secara resmi diundang sama Pak Edi dan memang kami dulu pernah ya pengalaman pada yang sudah lansia, tapi yang sekarang sudah nggak ada yang aktif muda semua lansia Pak. Jadi mohon Pak, monggo silahkan Pak Agus, dulu wakil ketua DPR ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, monggo Pak, istirahat aja. Yang saya hormati, mungkin saya tidak sebut satu persatu karena sangat banyak semua sohib saya yang sebenarnya saya sudah lama cukup meninggalkan sohib ini hampir 20 tahun kalau nggak saya meninggalkan perindustrian. Kayaknya masih kemarin.
Walaupun tadi saya dibilang, ini Pak acaranya pensiunan perindustrian, loh saya bukan pensiunan perindustrian ya. Masuk dong. Pensiunan demokrat. Walaupun memang pensiunnya sekarang dari sono lah, dari DPR saya mendapat pensiun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat berterima kasih. Memang suka-suka kan ya takut saya kejadian apa-apa itu nggak bisa. Saya emang nggak kasih kabar sama Mas Edi. Tapi emang saya dari awalnya itu ditelepon sama Pak Catur, sama Pak Lutfi. Kalau saya bilang ya kompornya lah kira-kira. Oh ini Gus, masih harus datang nih, Mas Agus harus datang nih. Ternyata hari ini Pak Lutfi datang. Walaupun telat tadi, tapi Pak Catur nggak datang. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini Pak Edi, saya sangat berterima kasih saya bisa hadir kemari dan saya pun sebenarnya secara resmi diundang sama Pak Edi. Dan memang kami dulu pernah ya kalau orang bilang itu segeluntungan lah ya. Saya kebetulan saya menjadi Pinpro di PPI, Pameran Produksi Indonesia, itu Pinpro yang paling megah di perindustrian, yang sebelumnya juga ada sedikit masalah. Pada saat itu saya sama Pak Edi itu kerjanya kita sering berdoa, mudah-mudahan kita lancar. Karena satu-satunya proyek yang tertinggi anggarannya pada waktu itu. Tahun berapa itu Pak? Tadi. 95. Bagus. 95 kayaknya. 95 ya? PPI 95? Iya. Nah, jadi karena saking 95? Iya betul ya 95. Sehingga kita sangat hati-hati sekali. Jadi yang saya paling inget itu sama Pak Edi ini, mengerjakan administrasinya itu kan enggak, waduh, buku-bukunya itu bertumpuk-tumpuk. Kita gini, Mas Agus, kalau mau ini beres, kalau dikerjain di kantor nggak beres, kita ke puncak. Jadi ke puncak, tapi sampai di sana ya tiap hari kita seneng-seneng, akhirnya belum dikerjain juga. Wah ini gimana nih Mas Edi ini? Udah, nanti saya tanggung jawab, nanti kita teruskan lagi di Jakarta. Dan memang waktu itu kerjanya sampai nggak, jadi orang-orang mulai ngantor kerja, kita baru pulang. Kalau kerja sampai malam, sampai pagi, sampai itu kerjain administrasi. Ya maklum lah, karena anggarannya cukup besar, dan waktunya mepet. Dan sebelum-sebelumnya juga sering terjadi masalah ini PPI ini. Makanya saya sangat hati-hati. Tapi berpengalaman itulah, pada saat saya di DPR, saya menyampaikan kepada kawan-kawan DPR, kalau kasih anggaran itu juga yang memadai dan juga harus bisa dilaksanakan. Karena kerjaannya itu dulu ya, untung dulu zaman dulu itu nggak kayak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan semua terbuka. Kalau dulu itu ada impresnya. Jadi kita sampai menunjuk konsultan aja pakai impres dulu. Jadi cukup aman, tapi ya kalau administrasinya Mas Edi itu misalkan ada kwitansi Rp5.000, keketik Rp50.000, panggil polisi dia. Maka kita cukup hati-hati. Yang kedua kali, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Mas Edi, rasanya pertemuan itu kita luaskan. Kalau kemarin kan ex BPPI, karena ada Pak Theo di sini. Jadi sekarang BPPI plus Pak. Mau plusnya, jadi nanti memberi kesempatan lain, barangkali ada teman-teman juga yang akan bergabung. Rasanya kita dengan senang hati di sini. Paling tidak kita sambung rasa, kita bisa ya cerita-cerita. Tadi ada cerita Pak Sembiring ini, wah saya pengen ketemu Pak Agus, pengen ngobrol. Karena sebenarnya jiwanya beliau politikus, tapi kebetulan nggak kesampaian, akhirnya beliau pensiun. Memang saya dulu berpikir gini Pak, ini saya aslinya kan dari kampung Pak. Begitu saya sampai di Jakarta, ya karena keadaan keluarga saya kan yang wajar-wajar aja, saya tidak hanya langsung kuliah Pak, saya bekerja dulu. Saya bekerja malang melintang, yang agak lumayan saya bekerja di teknisi fotokopi Xerox. Maka akhirnya saya punya usaha fotokopi percetakan. Tetapi di balik itu saya kuliah malamnya, kuliah di STM, sehingga saya menjadi tukang insinyur. Nah, kalau di kampung tukang insinyur itu kan waduh tinggi sekali.
Jadi paling tepat harus jadi pegawai negeri. Maka saya melamar jadi pegawai negeri yang gajinya waktu itu saya sudah mencapai lebih dari 500.000 ya waktu itu. Saya saya di luar 500.000 itu di perindustrian saya terima gaji 80.000 sebagai capek gitu. Nah, tapi itu saya hayati. Tapi alhamdulillah saya juga sebenarnya kalau karir secara struktural saya memang nggak begitu cemerlang. Tapi secara keproyekan begitu jadi capek. Saya itu dulu ada training namanya manajemen proyek. Kebetulan dalam training itu saya nomor 1 saya. Maka saya masih capek, saya jadi sekpro. Kemudian setelah saya sudah pegawai negeri, belum eselon 4 itu, dari pegawai negeri saya langsung ditunjuk jadi Pinpro. Pinpronya dan Pinpro terbesar, yaitu Pinpro PPI. Sehingga kan ya limbung juga kerjanya. Tapi alhamdulillah juga dibantu dengan teman-teman. Alhamdulillah selamat semuanya. Yang kalau dihitung 25 tahun sudah lebih dari, ya belum ada, tapi ya rasanya sudah nggak mungkin diutik-utik lagi. Terus yang selanjutnya kan kalau ditanya dulu, Pak sudah jadi insinyur, masuk perindustrian, cita-citanya jadi apa Pak? Saya bilang, ya kalau cita-cita anak kampung itu setinggi langit loh. Ya kalau ditanya cita-cita ya pengen jadi menteri lah bilang gitu. Wah mana bisa jadi menteri? Ya namanya cita-cita tanya kok. Cita-cita jadi menteri. Tapi setelah saya ya sudah lebih 10 tahun kira-kira, saya tepatnya 12 tahun di situ. Jangan-jangan jadi menteri ini. Jadi dirjen aja juga belum tentu saya bilang. Akhirnya saya banting setir saya. Banting setirnya saya menjadi politikus. Kemudian saya masuk di Demokrat. Dan pada waktu itu, sebelum saya kalau jadi anggota DPR itu hanya cuti di luar tanggungan negara, tapi saya nggak harus keluar waktu itu. Maka saya keluar dari perindustrian, sampai saya diingetin sama bos saya, itu dulu Pak Deddy Mulyadi, dulu belum eselon 1, masih eselon 2, Pak Agus, coba dipikir sekali lagi. Ini Pak Agus mengundurkan diri, ini saya tahan dulu Pak Agus ya. Loh kenapa? Saya takut Pak Agus nanti ada apa-apa, nanti kan nggak bisa balik. Terus kemudian, tapi nggak bisa lama-lama nahannya Pak. Ya pokoknya nanti Pak Agus kalau sudah kritis, tolong sampaikan kepada saya. Pada saatnya kan ada pengumuman caleg. Akhirnya Pak Deddy Mulyadi, saya menghadap ke Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi, saya nggak bisa dimundurkan lagi pengunduran saya. Nanti sebentar lagi nama saya tampil di televisi calon legislatif. Nanti saya jadi masalah. Oke kalau gitu, baru diajukan itu keluar. Waktu itu menterinya Bu Rini Suwandi. Tapi memang kebetulan Bu Rini Suwandi itu datangnya sama saya dari partai politik yang berbeda. Bu Rini dulu dari Bu Mega, kemudian menjadi itu. Pada saat diajukan pagi, sorenya langsung keluar. Maka pada saat ada pembukaan PPI yang baru, saya sudah jadi anggota Dewan, saya sudah menjadi Wakil Ketua Komisi 6, kan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, sama BUMN. Sehingga PPI termasuk saya fokuskan, saya datang ke itu, dan tentunya saya duduknya di barisan paling depan. Dan Bu Rini sudah nggak jadi menteri, kemudian duduknya di belakang saya. Saya langsung tegur Bu Rini. Bu Rini masih inget apa saya belum? Saya inget, tapi ya namanya doang, namanya Pak Agus Hermanto. Iya, kenapa Pak Agus? Pada waktu itu Bu Rini kok sentimen banget sama saya ngajuin pagi, sorenya langsung keluar surat pengunduran diri saya. Ya maklumlah Pak Agus, dulu kan saya masih dipercaya sama Bu Mega ini dan lain sebagainya. Tapi ini joke lah, seperti itu. Tapi kemudian saya tetap bersilaturahmi terus dengan teman-teman di perindustrian maupun perdagangan. Dengan Pak Teo ini bisa ditanya, mulai dari saya jadi nyalon pun juga sudah tahu. Terus akhirnya sama teman-teman juga di kampung ditanya, katanya pengen jadi menteri, kok jadi anggota dewan gimana? Nggak jadi menteri, tapi kalau bisa nyuruh-nyuruh menteri kan lebih tinggi. Jadi emang benar tadi saya juga cerita dengan Pak Teo, pada saat pertama kali itu yang jadi menteri itu Pak Andung. Pak Andung Niti Miharja itu kemudian aslinya dari Menteri Kementerian BUMN menjadi Menteri
Perindustrian. Pada saat itu saya ditelepon, Pak Ketua, biasanya kalau di politik itu yang tertinggi panggilan itu bukan apa, Pak Ketua. Ya siap, kenapa Pak Ando? Saya ini dipercayakan menjadi Menteri Perindustrian. Kan saya begitu dilantik, kan saya harus menyusun susunan eselon 1 yang baru Pak Agus. Oke, jadi ketemu di mana? Pak Agus bisa ketemu di mana? Ya kalau ketemu di kantor lah, ya saru lah, nanti saya dikira turut campur masalah perindustrian. Oke, terus ketemunya itu di depan Hotel Sahid itu, hotel apa itu saya agak lupa itu. Ada hotel Sahid, ada hotel Le Méridien. Nah, Le Méridien. Saya ketemu dengan Pak Andung, almarhum, sekarang udah almarhum Pak Andung. Baru di situ saya disampaikan, Pak Agus mohon pertimbangan, Pak Ketua ini mohon pertimbangan susunan eselon 1 di perindustrian seperti ini gimana Pak Ketua? Saya kan politikus, saya baca, tapi nggak saya baca, ya saya baca semuanya. Setelah itu ada WhatsApp teman saya, Pak Beni, wah Pak Beni mau jadi eselon 1. Langsung malam itu saya telepon, Pak Beni selamat ya, Pak Beni nantinya akan menjadi eselon 1, akan dilantik hari ini. Terus saya tutup, udah itu Pak Beni telepon, terus saya sampai malam hari. Kemudian Pak Agus ini kok pekerjaan saya kok bisa-bisa gitu. Nggak gitu, kalau nggak gitu kan nggak surprise deh. Jadi itulah, jadi setelah saya sampaikan kepada teman saya memang tidak bisa jadi menteri, tapi alhamdulillah saya bisa nyuruh-nyuruh menteri sama kayak gitu. Karena kalau saya bilang, iya ini saya nggak setuju kan bisa saja, tapi saya nggak mau lah, itu kan teman-teman juga. Cuma kalau yang masih ada ragu-ragu, oh Pak Agus kayaknya ragu-ragu, ya enggak lah, nggak ada yang ragu-ragu lah. Terima kasih Bapak, barusan kita mendengarkan seperti tamasya ya. Oh, begitu toh kalau di DPR gitu kira-kira. Saya kenal Pak Agus itu zaman Pak Tuk Setio Hadi. Saya masih gendut di situ, masih suruh fotokopi, suruh terima tamu kalau ada sidang atau apa, masih belajar. Tapi Pak Tuk Setio Hadi sudah mencium wong yang piceng, pinter, serius gitu, Pak Agus. Dari sejak kecil sudah dikenal. Dan beliau masih kecil juga sudah dipercaya untuk megang proyek IBRD ya. Nah, proyek dunia ADB ya. Proyek ASEAN Development Bank. Itu artinya memang punya sesuatu gitu ya. Kalau saya sih syukur tidak jadi menteri ya. Kalau jadi menteri kita semua merasa teman, minta macam-macam gitu kira-kira. Tapi kalau jadi anggota DPR kita takut. Siapa yang nggak takut? Saya aja kalau DPR bilang, "Boys, bikinin ini, bikinin itu." Saya yang tahap awal tuh siapa? Saya selalu siap. Tapi nanti seminggu kemudian saya datang seperti Pak Aryo Bimo. Bapak, kemarin Bapak bilang gini-gini. Kami sih siap, tapi konsekuensinya ini loh Pak. Apa iya? Iya, ya wes terserah Mbak. Ayo, ini dadah. Ayo, yuk.